Widiati. Apa kabar semuanya? Selamat datang. Saya 14 atau 16 hari harus meninggalkan jemaat karena pertama ada kegiatan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang dilaksanakan di Kota 4 hari, dan setelah itu kami lanjut dengan turun di Turki, terutama menapaki 7 jemaat pelayanan para rasul yang ada. Sepanjang pelayanan saya baru kali ini dijemput oleh pastor, dan tadi memang lagi 5 atau 10 menit baru ngomong, karena kalau di Turki itu baru mau tidur, dia menyesuaikan lagi. Karena kalau di sini ya ada 8 jam bedanya, waktu Turki dan waktu Indonesia. Ngobrol lagi dengan ibu mereka sakit gigi, jadi sehingga tadi 5 atau 10 menit baru bangun. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di minggu berjalan ini kita lagi dituntun dengan satu tema yang diangkat, ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ada kata bijak seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini seorang spiritual, tapi juga seorang politikus dari India yang sangat terkenal dan tetap dikenang bukan hanya dari negara India, tetapi terus dikenang di seluruh dunia. Karena apa? Karena buah pemikirannya, tetapi juga perjuangannya. Dia pernah berkata seperti ini, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Ya. Jadi sekali lagi, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Kalimat atau kata bijak ini memberi arti bagaimana kita menghargai hidup yang adalah anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi, dari kata bijak, kalimat bijak ini hendak menghentar bagi siapapun supaya dalam hidupnya bagaimana dia mampu menghargai bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ada satu saat jauh sebelumnya seorang atau orang tua meninggal. Ada saat dia memberi pesan dan petua kepada anak-anaknya. Dia memanggil anak-anaknya. Dan apa yang dia katakan? Supaya anak-anak itu jaga hidup ini. Dia berpesan supaya sebagai kakak beradik mereka mampu menjaga tali persaudaraan. Sebagai kakak beradik mereka baku-baku baik, baku-baku sayang. Dan itulah yang barangkali kita juga dengar dari orang tua
sebelum mereka meninggal. Demikian pula juga dengan Musa. Dalam pembacaan ini sebelum mati, karena dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, dia hanya menatap dari bukit, dari jauh dia menatap, inilah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia mempersiapkan dan memberi pesan kepada Yosua dan Kaleb untuk boleh diteruskan kepada umat Israel, terutama bagi mereka generasi baru. Karena kita tahu bahwa perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu ada 40 tahun. Kalau cuma ya, karena kami juga sudah pernah Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu, kalau pakai oto itu ya paling 8 jam atau 9 jam. Tapi ini ada 40 tahun lamanya mereka harus menjalani perjalanan di tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tentu ada maksud Tuhan supaya memperlengkapi umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan. Sehingga 40 tahun itu ada pergantian generasi. Generasi yang baru tidak mengalami kehidupan di saat ada di tanah Mesir, tetapi juga tidak mengalami perbuatan tangan Tuhan yang penuh ajaib ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir. Sehingga kewajiban daripada Musa dan Kaleb, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan selama mereka ada di tanah Mesir dan mereka keluar selama 40 tahun harus diteruskan kepada generasi baru. Tanamkan kepada mereka, kepada anak dan cucu mereka, supaya apa? Supaya mereka tetap mengasihi Tuhan Allah. Tanamkan kepada mereka supaya mereka takut kepada Tuhan. Tanamkan kepada mereka supaya mereka tetap berpegang kepada segala peraturan dan ketetapan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa untuk dilakukan umat Israel. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa dan Kaleb, supaya apa? Kalau mereka tetap berpegang pada peraturan dan ketetapan daripada Allah, mereka tetap hidup dalam hukum dan peraturan, maka ada janji Tuhan, keadaan mereka tetap baik. Mereka akan mengalami keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Mereka juga akan mengalami berlimpah susu madu ketika mereka berada di tanah Kanaan. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada umat Israel, dan janji itu bukan hanya berlaku pada waktu itu, sampai pada saat ini. Dan apa yang diajarkan? Bagaimana cara mengajarkan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa? Kalau di sini dikatakan untuk mengajarkannya harus berulang-ulang kali. Karena itu dalam tema yang diangkat oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Mengajarkan berulang-ulang berarti bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 kali. Tetapi dikatakan di sini berulang-ulang berarti tidak ada batas. Mengajarkan berulang-ulang kali berarti bagaimana setiap saat itu umat Allah atau orang tua harus mengajarkan setiap saat kepada anak-anak, supaya apa? Mereka tidak melupakan apa yang disampaikan kepada mereka. Dan di sini dikatakan ketika menyampaikan perintah dan aturan itu membicarakan
Di sini dikatakan, baik sedang dalam duduk di rumah, baik sedang dalam perjalanan, baik ketika sedang dalam perbaringan ataupun ketika bangun dari tempat tidur. Dan apa yang diajarkan? Di sini dikatakan pertama diikatkan di tangan. Ya. Di tangan artinya harus dikerjakan dan dilakukan. Yang kedua dikatakan lambang di dahi, artinya harus diingat-ingat dan jangan dilupakan. Tetapi yang ketiga dikatakan ditulis di tiang pintu, artinya tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan dan takut Tuhan dimanapun mereka berada. Jadi sekali lagi, hal-hal inilah yang boleh disampaikan Musa sebagai tanggung jawab moral untuk diteruskan kepada umat Tuhan, kepada generasi yang baru. Supaya apa? Sekali lagi, supaya mereka tetap takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan apa yang disampaikan. Saudara-saudara, mengajarkan, mendidik, dan menasehati adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan, serta mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan itu berarti kepada generasi menjadi tanggung jawab gereja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sekali, ini sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang tua, kewajiban gereja Tuhan untuk mengajarkan dan berulang-ulang disampaikan kepada anak-anak kita. Ada kata bijak juga bilang begini, proses pengajaran berlangsung seumur hidup. Berarti tidak dibatasi dengan waktu. Sejak lahir sampai masa putih rambut, sampai masa tua kita, sampai Tuhan mengambil kehidupan kita, proses pengajaran itu terus berlangsung. Mengajarkan berulang-ulang, sekali lagi tanpa batas dalam kehidupan kita, terus-menerus di setiap tempat, tetapi juga di setiap ada kesempatan. Jangan pernah puas dan berhenti untuk mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Mendidik bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk kita lakukan sebagai orang tua. Kita diajarkan supaya tidak bosan-bosan mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Ada satu saat ketika dalam pertunjukan ada orang tua menyampaikan pergumulannya. Pendeta, saya tahu mau bilang apa, Pak anak-anak. Hampir tiap saat kasih ingat, malah bukannya anak berubah, tapi semakin menjadi-jadi. Saya katakan, Bu, kita membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Tetapi kita juga butuh dalam pergumulan doa supaya anak-anak itu bisa berubah. Kita tidak dibatasi dengan waktu. Kita tidak dibatasi dengan 2-3 kali untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak. Tetapi bagaimana berulang-ulang kali harus disampaikan, tetapi bagaimana kita juga selalu menghubungi. Ini bagian kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, saudara-saudara, karena itu belajar dari firman Tuhan hari ini di minggu berjalan ini, kunci mengalami kebaikan daripada Tuhan adalah pertama mengasihi Tuhan.
sekali lagi mengasihi Tuhan, dan yang kedua takut Tuhan. Kalau takut Tuhan berarti dia takut berbuat salah. Kalau takut Tuhan berarti dia harus melakukan setiap perintah, setiap peraturan, tetapi juga setiap kebenaran firman dia harus lakukan dalam hidup ini. Sehingga sekali lagi kita mengalami berbagai kebaikan daripada Tuhan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Keluarga adalah sebagai lembaga terkecil dari lembaga yang ada. Tapi ingat, sekalipun lembaga terkecil, tapi punya dampak yang besar dalam kehidupan lingkungan yang lain. Kalau dalam lingkungan keluarga kita tidak mampu membentuk karakter dan perilaku bagi anak-anak kita, jangan heran satu saat orang bisa menangis karena ulah daripada anak-anak. Karena itu orang tua harus jadi contoh. Nanti ada yang ungkapan bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau tangan miring. Jadi kalau dalam lingkungan keluarga orang tua itu tidak memberi contoh dan teladan, jangan heran kalau anak juga turut seperti itu. Ada satu saat ketika dalam satu kehidupan keluarga, bagaimana Datuk DP Bapak pemabuk, bukan cuma pemabuk, DP Bapak pemain judi. Jangan heran deh DP tadi. Karena itu membutuhkan keteladanan kita sebagai orang tua. Apa yang kita ajarkan betul-betul kita lakukan juga. Jangan heran ada anak bilang begini, kok Bapak yang ngomong begitu. Nah karena itu hari ini mengajarkan kepada kita dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan orang tua, bagaimana kita penting sekali untuk memberi teladan dan contoh yang baik. Mengajarkan sesuatu kepada anak-anak itu bukan cuma 1-2 kali, tapi sekali lagi mengajarkan kepada kita harus berulang-ulang kali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tema yang coba diangkat di minggu berjalan ini, tetapi juga yang menjadi perenungan kita sebagai orang percaya, saya boleh kaitkan dengan perjalanan ke Turki. Negara Turki secara teritorial terdiri dari 2 benua yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Kami sempat mengikuti 1 jam ada di kapal kecil melalui Selat Bosporus yang memisahkan Turki Asia dan Turki Eropa. Banyak hal yang kami pelajari di sana. Pertama, dalam kaitan dengan perenungan kita, bagaimana mengajarkan berulang-ulang kali kepada keturunan yang ada. Sesuai sejarah yang ada, pertama pemeluk agama di Turki adalah Kristen. Tetapi kalau sekarang sesuai persentase yang ada, 9,8% penduduknya memeluk agama Islam. Tinggal 2% adalah pemeluk agama Kristen. Bayangkan, pertama pemeluk agama adalah Kristen, tetapi sekarang berubah tinggal 2%. 2% itu ada Katolik Ortodoks, tapi juga Protestan, tinggal 2%. Kalau dibandingkan negara kita Indonesia, penduduk yang kedua atau ketiga terbanyak di dunia, orang masih agak lebih banyak daripada pemeluk agama Kristen yang ada di Turki.
Pada saat kami harus berkunjung di satu tempat, di mana umat Kristen mereka harus bersembunyi di gua, di tempat itu ada tempat peribadatan mereka karena mereka harus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tetapi satu hal yang sangat menyolok ketika ada di Istanbul, ada satu gereja dulu yang paling terbesar di Istanbul, yang dulunya ada gereja, tapi sekarang sudah berubah menjadi masjid. Apa yang boleh kita timbang dari peristiwa, dari keadaan kehidupan kekristenan yang ada? Ada 7 jemaat yang hasil penginjilan dari para rasul yang kami kunjungi. Sekarang tinggal puing-puing yang ada, tinggal kenangan. Pada pertama diletakkan kehidupan kekristenan di sana, kenapa harus seperti ini? Karena bercermin dari firman Tuhan hari ini mau mengatakan penting sekali berulang-ulang kali menyampaikan hal yang benar dan hal baik kepada keturunan yang ada. Penting sekali berulang-ulang untuk mengajarkan kepada anak-anak cucu kita supaya mereka percaya sungguh kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak tanamkan seperti ini, bisa sama seperti apa yang terjadi di Turki, yang berubah kepercayaan yang ada. Tapi bisa juga menjadi perenungan bagi warga gereja masih Injili di Minahasa. Saya kira kita mungkin sudah paham, sudah mengerti bagaimana pergumulan kita saat ini. Kami agak kaget ketika ada di Turki di saat kemarin ketua wilayah sempat menjelaskan semua dalam kegiatan ibadah di wilayah Perjamuan Kudus, Yesus dan Komisi Kerja yang menyampaikan semua apa yang terjadi di Gemeng. Di saat perayaan ini ternyata ada salah satu anggota, tapi ketua lagi Badan Pekerja Wakil Sinode, dia ditempel di kantor Sinode. Ada koreksi-koreksi yang positif, tapi juga ada koreksi yang negatif. Masa bagi saat dalam perayaan kondisi seperti ini, siapa dulu dia? Bayangkan kalau itu terjadi bagi badan pekerja ataupun majelis Tuhan. Saudara, dalam koreksi itu untuk membangun itu perlu ada koreksi. Tapi jangan koreksi itu untuk menjatuhkan, dan jangan koreksi itu memecah belah kehidupan bergereja. Sehingga ketika melihat apa yang terjadi, kami bisa bayangkan, bisa saja begini, bisa hancur. Bisa saja kehidupan bergereja ini akan terpisah satu dengan yang lain, mulai daripada pemimpin. Sehingga membutuhkan bagi kita sebuah perenungan supaya mari sebagai warga gereja, silakan kita untuk koreksi. Silakan kita untuk menyatakan kritikan kita, kritik untuk membangun, tapi jangan kritik untuk menjatuhkan. Dalam lingkungan perjemaat itu, kadang-kala ada orang mau cari-cari kesalahan dalam kehidupan ini supaya jemaat itu bisa hancur, kebersamaan pelayan khusus bisa hancur karena ulah daripada pelayan khusus, sebagaimana yang terjadi juga dalam badan pekerja majelis. Karena itu hari ini mengingatkan kepada kita penting sekali berulang-ulang sesuatu hal yang baik dan benar untuk disampaikan. Kalau kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan tetap berulang-ulang kali menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat, supaya apa? Kita akan mengalami namanya keadaan yang baik.
Kita akan mengalami kehidupan yang diberkati sebagaimana janji Tuhan kepada umat Israel. Kalau mereka mampu melakukan setiap kebenaran firman Allah, maka di situ mereka akan mengalami kebaikan dan kebaikan Tuhan. Hidup mereka diberkati Tuhan. Semoga seperti itu menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.